I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Inul Desanta, saya dari PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah gereja Indonesia. Sejarah gereja Indonesia adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, baik itu peristiwa politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sejarah juga dapat diartikan sebagai kisah atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, yang berasal dari kata Yunani, historia, yang berarti penyelidikan atau pengetahuan. Sejarah memiliki beberapa tujuan, antara lain mengenal dan memahami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis penyebab dan akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut. Yang ketiga, mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut untuk kehidupan di masa kini dan masa depan. Sejarah juga memiliki beberapa manfaat. Salah satunya ialah membantu kita membangun kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya mempelajari dan menghargai sejarah. Sejarah gereja dimulai dari abad ke-16 ketika agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis. Kita lanjut di periode awal. Periode awal pada tahun 1511 sampai 1602. Yang pertama, pengenalan agama Kristen. Agama Kristen pertama kali di Indonesia oleh para misionaris Portugis pada tahun 1511. Yang kedua itu ada pembangunan gereja-gereja pertama di Indonesia, dibangun di Maluku pada tahun 1522. Periode VOC dan pemerintahan kolonial tahun 1602 sampai 1942. Peran POC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC memainkan peran penting dalam penyebaran Kristen di Indonesia. Yang kedua, pembangunan gereja-gereja. Banyak gereja-gereja dibangun di berbagai kota di Indonesia seperti Batavia, yang sekarang Jakarta dan Semarang. Yang ketiga itu ada misi dan pendidikan. Para misionaris dan pendidik Kristen memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Kristen dan pendidikan Indonesia. Kita lanjut periode modern pada tahun 1965 sampai sekarang. Yang pertama, pengembangan gereja. Gereja-gereja di Indonesia terus berkembang dan mengembangkan identitas mereka sendiri. Yang kedua, peran gereja dalam masyarakat. Gereja-gereja di Indonesia terus terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi sosial dan mempromosikan nilai-nilai Kristen. Yang ketiga itu ada tantangan dan peluang. Gereja di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang. Yang ketiga itu ada tantangan dan peluang. Gereja di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berubah-ubah. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.